Novel fiksi sastra dan silat bela diri yang ke-272. Pagoda Emas Pancer. Aku bilang, aku milikmu. Nafas Ratu Taeyuhuang membara dan matanya yang sedikit mabok tampak sedikit kabur. Xiao Nunu dipeluk erat oleh orang itu. Merasakan panas dari badan orang itu, darahnya tak kuasa menahan diri untuk tidak berdesir. Ratu Taeyuhuang memiliki penampilan yang menakjubkan dan memancarkan aura anggun dan elegan. Pada hari kerja, dia dingin, anggun dan mulia, seperti seorang ratu yang memandang dunia dari bawah. Pada saat ini, matanya berapi-api dan menawan. Xiao Nunu menatap mata orang itu dan berkata, seseorang akan segera datang. Ratu Taeyuhuang sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan dia menyandarkan kepalanya di bahu Xiao Nunu dengan acuh tak acuh. Perilaku kedua orang itu intim dan ambigu. Hah! Napas Ratu Taeyuhuang menyemprot ke telinga Xiao Nunu, gatal dan sangat panas. Kau tidak ingin melakukan sesuatu. Ratu Taeyuhuang berbisik lembut, dan setiap kata menyentuh hati Xiao Nunu. Dia melanjutkan, besok kita akan berada di medan perang, hasilnya tidak pasti, hidup dan mati sulit diprediksi, dan malam ini bahkan lebih berharga. Tolong, manfaatkan kesempatan ini. Ratu Taeyuhuang yang sedikit mabok langsung mengeluarkan nilai pesonanya secara maksimal. Badan montiok dan lembut orang lain itu menyulut api dalam perut Xiao Nunu. Di sini, apa kau tidak takut terlihat oleh orang lain? Tanya Xiao Nunu. Tentu saja tidak. Ratu Taeyuhuang berbisik, ada loteng di sebelah kirimu. Aku baru saja memeriksanya dan di dalamnya sangat rapi. Xiao Nunu penuh dengan tanda tanya, kau sudah merencanakan ini sebelumnya? Ya, Ratu Taeyuhuang mengakui dengan murah hati. Dia siap untuk bangun, ayo pergi. Begitu kata-kata itu terucap, Xiao Nunu benar-benar melingkarkan lengannya di pinggang ramping Ratu Taeyuhuang dengan satu tangan, lalu dia bergerak dan menghilang dari tempat itu begitu saja. Swiss. Detik berikutnya, Xiao Nunu menggunakan teknik teleportasi ruang angkasa untuk membawa Ratu Taeyuhuang ke dalam ruangan. Oh! Ratu Taeyuhuang memeluk Xiao Nunu dan jatuh di tempat tidur. Di dalam ruangan, cahaya lilin berkedip-kedip, dan cahaya lilin keemasan pucat menyinari wajah Ratu Taeyu Phoenix yang kemerahan, cerah, dan menawan. Ratu Taeyuhuang tersenyum di matanya. Dia dengan santai meletakkan kendi anggur di tanah, lalu mengangkat tangannya dan sebuah larangan menutup pintu dan jendela ruangan. Semoga besok kamu tidak terlihat lemah di medan perang. Apakah kamu memprovokasiku dengan mengatakan ini? Tanya Xiao Nunu. Ratu Taeyuhuang mengangkat alisnya dan tersenyum manis, aku tahu bahwa pria adalah makhluk yang paling tidak tahan terhadap provokasi. Xiao Nunu tidak dapat lagi menahan api yang mendidih di perutnya. Dia berbalik dan menekan Ratu Taeyuhuang di bawahnya, sambil menahan tangannya dengan tangannya. Ratu Taeyuhuang tampak pemalu dan menawan. Lilin di atas meja pun padam. Dalam kegelapan, pakaian berwarna-warni itu berjatuhan ringan, dan angin harum berhembus. Rambut panjang dan lembut Ratu Taeyuhuang terurai seperti air terjun. Xiao Nunu berlari kencang seperti kuda. Setelah beberapa saat, isak tangis Ratu Taeyuhuang terdengar di ruangan itu. Bulan terbit di atas dahan-dahan pohon. Kota Yaoxing berangsur-angsur menjadi sunyi. Para prajurit yang minum itu tertidur sambil memegang kendi anggur. Api unggun itu mengeluarkan suara berderak saat menyala, dan nyala api yang hangat itu bagaikan para peri yang sedang menari, sangat riang. Sesekali beberapa ngengat menyerbu ke dalam api unggun, lalu sayap mereka terbakar, anggota badan dan cakar mereka berubah menjadi merah, hingga seluruh badan mereka berubah menjadi bola api. Besok, Bei Xiaozu akan menghadapi perombakan besar. Aku ingin tahu siapa yang akan tertawa terakhir. Di sebuah menara di sisi timur kota Yaoxing, tetua Feng Jiu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap bulan yang cerah di langit dengan ekspresi serius. Pasti kita, Tuan Muda pasti akan mengalahkan Kaisar Abadi Cixi. Yin Yaner berdiri di belakangnya dan berkata dengan yakin. Feng Jiu menghela napas panjang, iya. Kaisar Abadi terlarang telah kembali, siapa di Bei Xiaozu yang dapat menandinginya? Alam Phoenix telah menunggu hari ini terlalu lama. Bintang-bintang bergerak, dan siang dan malam silih berganti. Saat fajar, langit timur berangsur-angsur memucat. Para prajurit alam Phoenix yang telah beristirahat semalaman, mulai bangun satu demi satu. Di ruang loteng,
Ratu Taiyuhuang secara pribadi mengenakan jubah perang untuk Xiao Nunu. Aku membuat jubah perang ini untukmu secara pribadi. Aku harap kamu dapat memenangkan pertempuran ini dan mengambil kembali semua milikmu. Ratu Taiyuhuang dengan lembut membelai pola pada jubah perang itu. Jubah perangnya berwarna hitam dengan sulaman burung phoenix merah di atasnya. Dia menjahit sulaman ini jahitan demi jahitan, hanya untuk menyambut rombongan lainnya kembali ke Baek Xiaozu. Kita akan menang, kata Xiao Nunu dengan sungguh-sungguh. Ratu Taiyuhuang tersenyum tipis. Setelah pertarungan tadi malam, Ratu Taiyuhuang mengabdikan dirinya kepada pihak lain. Di tempat tidur di sebelahnya, ada jejak-jejak malam mabok mereka berdua. Pada sprei yang kusut, semburat warna merah dingin tampak seperti kelopak bunga yang sedang mekar. Aku percaya padamu. Taiyuhuang Hou menjawab dengan serius. Xiao Nunu berkata, tetaplah di kota Yaoxing dan tunggu aku. Ratu Phoenix Taiyu menggelengkan kepalanya dengan tegas, kau memintaku untuk menunggumu di alam Phoenix, tetapi kau tidak kembali pada akhirnya. Kali ini, aku ingin bersamamu, tidak peduli hasilnya, tidak peduli. Hidup atau mati, dia telah membayar terlalu banyak. Saya sudah menunggu terlalu lama. Kali ini, apapun yang dikatakan, dia akan tetap teguh pada pendiriannya. Xiao Nunu tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengangguk. Di luar kota Yaoxing, pasukan Phoenix Realm telah berkumpul. Kapal perang terbang melayang di langit, seperti monster purba dengan mata terbuka. Para prajurit sudah siap berangkat, tatapan mata mereka tajam bak harimau, dan sorot mata setiap orang menyala-nyala karena semangat juang. Di luar kota Yaoxing, Feng Jiu, Yi Nianer, Yu Xiao dan sekelompok pejabat tinggi alam Phoenix berbaris dalam dua baris. Saat Xiao Nunu dan Taiyuhuang perlahan melangkah keluar kota, semua orang menundukkan kepala dengan ekspresi kagum di wajah mereka. Xiao Nunu melangkah ke depan kerumunan, lalu mengangkat tangan dan melambaikannya, menimbulkan suara gemuruh yang menggetarkan langit. Semuanya, mari kita serang bersamaku hari ini. Menuju kota Citian. Ayo. Dengan satu perintah, semangat juang pun menyala. Suara trompet dan genderang terdengar dari kapal perang yang terbang. Menangis. Lalu satu demi satu, burung peri yang berwarna-warni dan ganas terbang ke angkasa sambil mengeluarkan suara nyaring yang dapat menelan dunia. Pertempuran yang akan mengubah situasi di Provinsi Baek Xiao akan segera dimulai. Pasukan Phoenix Realm menyerbu menuju kota Citian bagaikan gelombang yang dahsyat. Di dalam kota Citian, semua anggota klan Cixi bersiaga. Alam Phoenix menempatkan penjaga di luar kota Citian, dan klan Cixi juga memiliki penjaga yang berpatroli. Ketika pasukan Phoenix Realm melancarkan aksinya, kota Citian menerima berita tersebut. Mereka datang. Bersiap untuk pertempuran. Bip, trompet pertempuran berbunyi di dalam kota Citian. Seketika sejumlah besar prajurit klan Cixi bergegas keluar. Pada saat yang sama, pilar-pilar batu besar menjulang satu demi satu dengan cepat di berbagai wilayah kota Citian. Setiap pilar batu tingginya ratusan kaki. Dan beberapa bahkan ribuan meter. Permukaan pilar batu ditutupi dengan pola rahasia kuno, dan fluktuasi energi yang kuat melonjak. Pilar-pilar batu ini adalah menara kota Citian, dan mereka dapat melepaskan gelombang kejiut yang kuat. Ketika pasukan gelap alam Phoenix muncul dari langit di depan, Panglima di kota Citian memperlihatkan senyuman yang ganas. Akhirnya kau di sini. Hari ini aku akan memastikan kau tidak akan pernah kembali. Bunuh. Angin bertiup kencang dan guntur bergemuruh. Pasukan Phoenix Realm datang dengan kekuatan besar dan momentum spektakuler mereka bagaikan puluhan ribu genderang yang ditabuh pada saat yang bersamaan. Anak-anak klan Cixi, kakek kalian dari alam Phoenix ada di sini. Seorang komandan alam Phoenix memimpin serangan. Ia menunggangi elang bersisik hijau, mengangkat pedang di tangannya, dan memimpin sekelompok prajurit alam Phoenix untuk menyerang kota Citian. Saudara-saudara, bunuh mereka, bunuh. Pasukan gelap alam Phoenix sangat berdampak secara visual. Di dalam kota Citian, seorang pemuda yang berdiri di tembok kota mensibir. Kalian ini mencari kematian kalian sendiri. Karena kalian ingin mati, kenapa aku tidak mengabulkan keinginan kalian? Hancurkan menara-menara dan bersiap untuk menyerang. Bas, bas, bas. Dengan sebuah perintah,
Pilar-pilar batu besar yang berdiri di kota Citian memancarkan cahaya suci yang cemerlang satu demi satu. Dilihat dari jauh, tampak seperti ada pilar-pilar dewa yang menjulang tinggi berdiri di dalam kota Citian. Bunuh tanpa ampun. Tiba-tiba, banyak pilar batu melepaskan denyut energi dengan warna berbeda satu demi satu. Swish, whoosh. Setiap denyut energi mengandung kekuatan pembunuh yang mengerikan. Mereka menyerbu kerumunan pasukan Phoenix Realm dan langsung meledakkan sekelompok orang menjadi kabut berdarah. Duar, duar, duar. Gelombang energi denyut itu tak terhentikan, sangat cepat, dan sangat kuat. Target yang terkena akan meledak berkeping-keping di tempat. Tidak peduli apakah itu burung peri besar atau prajurit berbaju besi, mereka semua hancur berkeping-keping satu demi satu. Di kapal perang terbang di belakang, wajah para tetua tingkat tinggi dari alam Phoenix berubah muram. Kekuatan menara Quincy ini benar-benar mengerikan. Bahkan orang kuat di alam Kaisar Abadi akan kehilangan separuh nyawanya jika terkena serangan. Kata seorang tetua dengan suara berat. Orang lain mengangguk, menara-menara ini adalah formasi pertahanan terkuat kota Citian. Mereka memiliki jangkauan serangan yang besar dan sulit dihadapi. Denyut energi yang dilepaskan oleh menara-menara itu cukup padat, dan kecepatan serangannya juga sangat cepat. Dalam sekejap mata, pasukan yang bertanggung jawab atas serangan di pihak Phoenix Realm menderita banyak korban. Di tembok kota Citian, pemuda itu menunjukkan penghinaan yang kuat. Kupikir pasukan Phoenix Realm akan sekuat itu, tetapi ternyata mereka hanya sekelompok makhluk tak berguna yang hanya bisa mati. Kemudian, pemuda itu melambaikan tangannya dan berkata, langsung serang kapal perang mereka. Ya, pembela lainnya berjanji. Segera setelah itu, menara-menara di kota itu mengubah target serangan mereka. Bersamaan dengan terkumpulnya energi yang dahsyat, dalam sekejap puluhan gelombang cahaya energi melesat menuju sejumlah kapal perang terbang di kehampaan. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa kapal perang terkena hantaman dan lubang besar terbentuk di tempat itu. Rune di dalam kapal perang hancur, lambung kapal mulai hancur, dan orang-orang di dalamnya terbunuh atau terluka. Oh tidak, mereka menyerang kapal perang. Feng Jiu berkata dengan suara berat. Yang mulia ratu, Tuan muda, apa yang harus kami lakukan? Yin Yaner bertanya dengan sedikit gugup. Ratu Taiyuhuang tampak sedikit serius. Ia melirik Xiao Nunu dan berkata, kekuatan menara itu sangat dahsyat. Kapal perang kita terlalu besar. Untuk mengurangi korban, haruskah kita meninggalkan kapal itu begitu saja? Xiao Nunu memasang wajah tenang. Ia berkata dengan enteng, jangan pedulikan itu. Itu hanya beberapa menara. Beberapa orang tercengang. Tanpa menunggu mereka mengatakan apapun lagi, Xiao Nunu berkata lagi, serahkan padaku. Setelah itu, Xiao Nunu bergerak dan menghilang begitu saja. Di dalam kota Citian, melihat kapal perang yang hancur, pemuda yang berdiri di tembok kota tersenyum semakin bangga. Dengan kalian sekumpulan makhluk tak berguna, kalian bahkan tidak bisa melewati gerbang kota Citianku hari ini. Seketika, serangan dahsyat lainnya meletus, dan banyak pilar batu meletus dengan air terjun cahaya yang menyilaukan pada saat yang sama. Swish, swish, swish. Air terjun cahaya meledak dengan kekuatan ilahi yang menembus langit dan bumi. Melihat bahwa kapal perang terbang lainnya akan dihancurkan, semua orang di alam Phoenix tiba-tiba menjadi takut. Namun, pada saat ini, Xiao Nunu muncul di hadapan semua orang di alam Phoenix. Detik berikutnya, 5 bola ajaib emas muncul di luar badan Xiao Nunu. Pancer Daozu. Pikiran Xiao Nunu bergerak, dan matanya bersinar dengan cahaya kemasan. Bas. Kemudian, 5 manik pancer Dao dengan cepat membesar 1000 kali lipat, seperti 5 gunung besar, menghalangi kehampaan. Duar, duar, duar. Air terjun cahaya menghantam pancer Daozu, dan gelombang besar tiba-tiba meledak di udara. Pemuda di kota Citian mengerutkan kening. Dia kenal Xiao Nunu. 4 guru besar Cixi meninggal di tangan pria ini. Kau memang punya beberapa keterampilan. Pemuda itu berteriak keras, teruslah menyerang. Tak lama kemudian, banyak menara pemadam melepaskan putaran demi putaran denyut energi.
Xiao Nunu menggunakan 5 manik pancer dao sebagai perisai untuk memblokir dampak dari menara-menara itu. Kekuatan yang amat dahsyat terus dilepaskan dalam kehampaan, dan pemandangannya amat mengejutkan. Meskipun menara itu kuat, 5 manik pancer dao bagaikan gunung, berdiri diam. Mereka seperti 5 perisai raksasa, membawa rasa aman yang kuat bagi semua orang di alam Phoenix. Semua orang di Phoenix Realm di belakang menghela napas lega. Hebat! Kau layak menjadi dewa perang nomor 1 di negara Beixiao kita. Hahaha, dengan Kaisar Abadi terlarang di sini, apa yang bisa dilakukan Kaisar Abadi Cixi? Setelah pemboman yang dahsyat, menara pemusnahan di kota Citian masih belum mampu menghancurkan 5 mutiara dao pancer. Pemuda di kota itu juga memiliki ekspresi agak jelek di wajahnya. Namun, sebelum dia sempat mengubah strategi pertempurannya, sesuatu yang lebih tak terduga terjadi. Dia melihat bahwa 5 manik pancer dao yang besar benar-benar menyulut api kemasan. Hulua. Api kemasan langsung menyelimuti manik-manik tao dari atas ke bawah, pola peri misterius dengan cepat menyala, dan irama energi yang kuat menyebabkan langit dan bumi bergetar. Xiao Nunu berdiri tinggi di langit dan mendorong maju dengan satu telapak tangan. Maju. Bas. 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 5 butir dao pancer langsung terbang menuju kota Citian di bawah. Kecepatannya terus meningkat, lebih cepat dan lebih cepat. Itu seperti 5 meteorit jatuh dari langit, meninggalkan api panjang di ekornya. Wajah pemuda di kota Citian berubah. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengan Xiao Nunu. Detik sebelumnya dia masih dikejutkan oleh kekuatan pertahanan yang mengerikan dari 5 manik pancer dao, dan detik berikutnya, mereka datang dengan aura kehancuran. Pemuda itu tiba-tiba merasakan tekanan. Cepat! Cepat, aktifkan penghalang dinding tembaga. Bas. Saat suaranya jatuh, dinding roh tirai cahaya besar muncul di depan kota Citian. Penghalang tirai cahaya sangat tebal, memberikan orang perasaan tidak dapat dihancurkan. Namun detik berikutnya, perasaan itu hilang. 5 manik-manik pancer dao menghantam dinding spiritual penghalang satu demi satu, dan suara berat dan keras itu mengejutkan orang-orang yang berada ribuan mil jauhnya. Duar. Duar, duar. 1 mutiara dao pancer masih dapat menahannya. 2 orang juga bisa bertanding. 3, penghalang itu tenggelam. 4, dinding roh ditutupi retakan. Ketika mutiara dao pancer kelima jatuh, penghalang pertahanan di luar kota Citian langsung hancur berkeping-keping. 5 butir dao pancer yang sebanding dengan meteorit menghancurkan penghalang pertahanan dan menghantam kota Citian dengan keras. Dalam sekejap, bumi berguncang, langit riyuntuh dan bumi retak, disertai gelombang kejiut yang mengerikan. Tiba-tiba, 5 lubang pembuangan besar muncul di kota Citian. Menara kota riyuntuh, posisi artileri miring, dan badai dahsyat menyapu pasir dan batu, serta sejumlah besar prajurit klan Cixi terbunuh atau terluka. Pemuda yang memegang komando hampir terjatuh ke tanah. Kekuatan ini, pemuda itu tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Kekuatan Xiao Nunu melampaui harapannya. Tetapi ketika mereka melihat formasi pertahanan itu hancur, semua orang di pihak Phoenix Realm menjadi sangat gembira. Ratu Taiyuhuang segera mengeluarkan perintah. Serang kota. Ya. Klakson penyerangan berbunyi lagi, dan genderang perang yang menggelegar memekakkan telinga. Kapal perang terbang dari alam Phoenix tiba-tiba melesat dengan tenaga pendorong yang kuat. Mereka melintasi langit dan langsung menuju ke kota Citian. Wajah semua orang di kota Citian berubah. Apa yang ingin mereka lakukan? Cepat, hentikan mereka. Jangan biarkan mereka memasuki kota. Tanpa menunggu baterai kepunahan untuk meluncurkan serangan lain, semua kapal perang terbang menabrak langsung ke kota Citian seperti binatang raksasa yang menabrak gunung. Duar. Setiap kapal perang yang terbang membawa kekuatan tumbukan yang mengerikan. Tembok kota tertembus, bangunan istana riyuntuh, bumi terkoyak, dan sekelompok besar orang hancur berkeping-keping. Bangunan-bangunan di kota Citian hancur berantakan seperti ditabrak kapal pemecah es, dengan celah-celah besar yang terbuka. Bagi Phoenix Realm, hampir tidak ada jalan keluar dalam pertempuran hari ini. Ketika saya datang ke sini, saya bertekad untuk berjuang sampai mati. Jika kita kalah, kapal perang terbang ini tidak akan berguna. Jika kita menang, kapal perang terbang akan semakin langka. Dalam sekejap,
Banyak kapal besar menembus jauh ke dalam kota dan menghancurkan formasi musuh. "Bunuh!" teriak para prajurit alam Phoenix. "Serang!" Kaisar abadi terlarang adalah penguasa sejati Beixyaozu. Kemudian, semua prajurit alam Phoenix bergegas turun dari kapal perang. Semua orang di kota Citian segera menenangkan diri dan mulai bertarung. Dalam sekejap, kedua pasukan saling serang bagaikan dua kawanan belalang hitam yang bertempur dengan dahsyat. Kota Citian langsung berubah menjadi medan perang yang sengit. Meskipun ada kesenjangan dalam kekuatan keseluruhan antara kedua belah pihak, kemenangan beruntun Phoenix Realm telah menunjukkan momentum yang hebat. Selain itu, dengan direbutnya kota Citian, keinginan mereka untuk menyerang menjadi semakin kuat. Feng Jiu, Yi Nianer, Yu Xiao dan yang lainnya bergabung dalam pertempuran. Berbagai keterampilan digunakan dalam pertarungan, berbagai senjata sihir saling bertabrakan, dan kota Citian segera dipenuhi asap dan kekacauan. Pemuda yang bertanggung jawab atas komando itu bermata merah. Dia menghunus pedang dan membunuh semua orang di alam Phoenix. "Ada jalan menuju surga tapi kau tidak mengambilnya, dan tidak ada pintu menuju neraka tapi kau bersikeras menerobos masuk. Hari ini aku akan meninggalkan kalian semua di sini." Pemuda itu telah mencapai puncak alam Kaisar Abadi, dan dia adalah tokoh berpangkat tinggi di klan Cixi. Dia mengayunkan pedangnya, dan beberapa gelombang pedang ditebaskan, menewaskan puluhan master alam Phoenix di tempat. Akan tetapi, pemuda itu tidak bertahan lama, karena sesosok burung Phoenix yang menakjubkan terbang ke langit. Pekik! Burung Phoenix itu melebarkan sayapnya, menutupi langit dan matahari. Diiringi gelombang panas yang bergulung-gulung, burung Phoenix itu menghantam pemuda itu. Yang terakhir memiliki ekspresi yang ganas di wajahnya, mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dengan kedua tangan, dan kemudian menebas ke depan dengan kuat. Tebasan pedang raksasa. Dengan suara ledakan yang keras, gelombang panas meledak, energi pedang hancur, dan kekuatan bayangan Phoenix yang menakjubkan semuanya dilepaskan pada pemuda itu. Bersama dengan bangunan-bangunan di sekitarnya, mereka hancur menjadi reruntuhan. Pemuda itu terpental ratusan meter dengan darah menyembur dari wajahnya. Bang! Pemuda itu jatuh ke tanah dengan wajah terkejut. Kemudian, sosok burung Phoenix yang menakjubkan itu menari-nari di dalam api dan segera berubah wujud menjadi sosok bangsawan yang begitu rupawannya hingga mampu menggemparkan seluruh negeri. Ratu Taiyu Huang. Ekspresi pemuda itu berubah lagi. Lalu pemuda itu segera bangkit dari tanah dan memerintahkan mundur. "Ayo pergi, kota Citian tidak dapat dipertahankan lagi, ayo kembali ke istana Cisen." Jenderal utama kabur karena kalah, dan para prajurit di kota Citian pun kalah. Alam Phoenix tentu saja akan memanfaatkan kemenangan itu untuk mengejar musuh. Bunuh! Hari ini, kita akan langsung menuju istana Cisen. Klan Cixi tidak lebih dari ini, hahaha. Harus dikatakan bahwa pembunuhan 4 Master Cixi dalam pertempuran kota Yanyu sangat mengurangi efektivitas tempur klan Cixi. Kekalahan kota Citian membuka pintu bagi klan Cixi. Pasukan Phoenix Realm mengejar musuh sampai ke Huanglong, tidak memberi musuh kesempatan untuk bernapas. Dimulai dari kota Citian, jalan sepanjang perjalanan berubah menjadi berdarah. Alam Phoenix menjadi semakin berani seiring berlangsungnya pertempuran. Di dalam kehampaan, banyak burung abadi dan binatang raksasa mengeluarkan raungan keras dan panjang, dan klan Cixi terbunuh dan dikalahkan. Istana Dewa yang berkobar. Perkemahan dasar klan Cixi. Itu juga merupakan tempat di mana Kaisar Abadi Cixi secara pribadi duduk. Dilihat dari jauh, istana Cisen puluhan kali lebih megah daripada kota Qianhuang. Pada saat ini, para penjaga di istana Cisen juga menemukan situasi di depan. "Itu Tuan Yang Mo," seru seorang penjaga di tembok kota. "Apa yang terjadi? Bukankah dia diperintahkan untuk menjaga kota Citian? Apakah kota Citian telah ditembus?" "Itu benar. Lihat, orang-orang dari alam Phoenix ada di belakang." Sisa-sisa pasukan yang kalah yang dipimpin oleh pemuda itu kabur di depan, dan ribuan pasukan dari alam Phoenix mengejar mereka. Melihat hal itu, para pengawal istana Cisen tidak ragu sedikit pun dan keluar dari kota untuk berperang. Orang-orang dari alam Phoenix begitu berani sehingga mereka berani menyerang istana Cisen kita. Keluar dan dukung mereka. Bunuh mereka.
Pasukan Istana Chisen keluar dengan kekuatan penuh dan segera bergabung dalam pertempuran. Pertempuran telah meningkat lagi. Perkelahian berskala besar terjadi di luar Istana Chisen. Pemuda itu menghela napas lega dari lubuk hatinya, tetapi sebelum dia bisa merasa bahagia, gelombang kekuatan spiritual yang dahsyat datang dari belakang. Pemuda itu terkejut dan tiba-tiba berbalik. Aku melihat sebuah kekuatan telapak tangan datang bersiul ke arahku. Tidak bagus. Pemuda itu menunjukkan ekspresi ngeri, saat ia melihat kekuatan telapak tangan itu dengan cepat berubah menjadi burung phoenix berwarna-warni dengan bulu-bulu dewa. Sayap burung phoenix itu bergetar dan ekor api seperti pelangi terseret di belakangnya. Gerakan ini sangat ganas dan membawa kekuatan yang mematikan. Tepat saat pemuda itu hendak mati, tiba-tiba, gelombang cahaya merah gelap menyebar dari dalam istana api. Bang! Detik berikutnya, phoenix bulu ilahi yang mendekati pemuda itu langsung hancur. Tidak hanya itu, gelombang cahaya merah tua itu seperti lingkaran cahaya yang mengembang tanpa batas di permukaan air. Setiap prajurit dari alam phoenix yang tersapu olehnya berubah menjadi bola kabut darah di tempat. Kekuatan dahsyat yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang di alam phoenix. Bahkan wajah Ratu Taiyu Huang menunjukkan kesungguhan yang dalam, apakah kamu akhirnya bersedia muncul? Duar. Kemudian, kilat dan guntur menyambar di langit. Awan gelap menutupi langit di atas istana Chisen dari jauh hingga dekat, dan aura kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi ruang antara langit dan bumi. Aura ini seperti kedatangan dewa, dan semua orang di medan perang tidak dapat menahan diri untuk menghentikan apa yang sedang mereka lakukan. Ratu Taiyu Huang, lama tidak bertemu. Pada saat ini, suara gemuruh membuat gendang telinga semua orang sakit. Langkah kaki yang berat terdengar di istana Chisen. Bok, 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 suara langkah kaki itu seakan datang dari jurang kuno. Setiap langkah maju membuat hati orang-orang bergetar. Setelah Ratu Taiyu Huang, ekspresi Feng Jiu, Yin Yaner, Yu Xiao, Xiao Nunu dan yang lainnya semuanya berubah. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, seorang pria yang memancarkan aura elang gila berjalan keluar dari istana Dewa Api. Setiap langkah membuat bumi berguncang. Setiap langkah mengubah situasi. Setiap langkah membangkitkan kekuatan langit dan bumi. Aura angkuh dari Kaisar Abadi jahat yang membara jauh melampaui jangkauan Kaisar Abadi 1000 wajah. Orang-orang di pihak alam Phoenix bahkan tidak dapat menahan tekanan aura pihak lain. Banyak dari mereka yang kakinya gemetar dan badan mereka bergetar tanpa sadar. Wow, perasaan tertekan yang kuat. Aku hampir tidak bisa berdiri. Aku juga. Bang! Kaisar Abadi Cixi berhenti berjalan, dan ketika dia mengambil langkah terakhir, seluruh dunia bergetar. Banyak orang di alam Phoenix berlutut di tanah dengan darah menyembur dari mulut mereka. Hanya aura yang dilepaskan dari badannya saja sudah cukup untuk membuat orang tak tertahankan. Pada saat ini, moral yang terkumpul dari semua orang di alam Phoenix runtuh. Kuat, kuat sekali. Kaisar Abadi Cixi mengenakan jubah kekaisaran berwarna merah tua dan mahkota rambut bermotif naga di kepalanya. Ia memiliki janggut di atas bibirnya, fitur wajah yang tegas, dan memandang orang-orang di alam Phoenix dengan tatapan acuh tak acuh. Ratu Taiyu Huang mengepalkan tangan gioknya, dan berkata dengan suara yang dalam, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu, Kaisar Abadi Cixi. Kaisar Abadi. Pihak lain terkekeh, mungkin, kau harus memanggilku. Kaisar Abadi Cixi. Dentang. Petir merah gelap merobek langit, dan debu di bawah Kaisar Abadi Cixi bersiul, dan kabut putih menyebar. Wajah cantik Ratu Taiyu Huang berubah sedikit pucat. Memang, pihak lain seharusnya disebut Kaisar Abadi jahat yang berkobar. Ketika dia datang, semua orang di alam Phoenix sudah siap. Kaisar Abadi Cixi mengangkat tangannya dan menunjuk Ratu Taiyu Phoenix di langit di depan. Aku memberimu dua pilihan. Pertama, bawa alam Phoenix untuk tunduk padaku. Kedua, lenyap sepenuhnya dari dunia ini. Ratu Taiyu mensibir, aku punya pilihan ketiga. Kemudian, tetua Feng Jiu berteriak keras, lihat siapa ini. Kemudian, dua tetua alam Phoenix muncul di medan perang, mengawal Ning Feixi. Kaisar Abadi Cixi, Nona Ning Feixi ada di tangan kita. Saya pikir ini seharusnya menjadi alat tawar-menawar kita, bukan? Kata Feng Jiu.
Ekspresi Kaisar Abadi jahat api dingin, ketika kau memilih untuk mengancamku dengan cara ini, kau telah melakukan kejahatan berat. Saat kata-kata itu jatuh, Kaisar Abadi jahat api mengangkat satu tangan, mengarahkan jari telunjuknya ke langit, lalu melambaikannya ke bawah. Cahaya merah gelap yang besar jatuh dari langit dan jatuh ke arah Ratu Taiyu Huang. Tidak ada seorang pun yang dapat mengancamku. Dentang. Cahaya merah tua itu bagaikan hukuman surgawi, dengan kekuatan dahsyat merobek kehampaan. Wajah semua orang di alam Phoenix berubah drastis. Ratu Phoenix. Duar. Saat berikutnya, badai energi yang kacau meledak di kehampaan, dan orang-orang di kedua sisi medan perang terbanting ke tanah, tetapi Ratu Phoenix Taiyu aman dan sehat di tempat yang sama. Pupil mata semua orang sedikit mengecil. Tiba-tiba, di samping Ratu Taiyu Huang, muncul sosok dominan yang mengenakan jubah pertempuran hitam. Semua orang di alam Phoenix tidak dapat menahan napas lega. Untungnya, mereka juga memiliki Kaisar Abadi di pihak mereka. Kalau tidak, dengan serangan Kaisar Abadi Cixi tadi, Ratu Taiyu Huang setidaknya akan terluka parah. Xiao Nunu berdiri tegak di langit. Ia berdiri di depan Ratu Taiyu Phoenix, dengan pola peri emas muncul di sekujur badannya. Tidak seorang pun dapat menyakitinya. Jawab Xiao Nunu dengan nada merendahkan. Dalam sekejap, dua aura tak kasat mata saling bertabrakan, Xiao Nunu dan Kaisar Abadi Cixi saling berhadapan di udara, seperti naga dan harimau yang sedang bertarung, masing-masing dari mereka melepaskan aura dominasi yang luar biasa. His, gugup sekali. Ini pertama kalinya aku melihat dua Kaisar Abadi bertarung langsung. Semua orang di Istana Suci Xuanyuan merasa bersemangat. Yu Xiao dan sekelompok tetua memandang Xiao Nunu saat ini, seolah-olah mereka sedang melihat dewa. Sejujurnya, sampai saat ini, orang-orang di Istana Suci Xuanyuan masih merasakan hal itu tidak nyata. Dia jelas merupakan murid biasa Istana Suci Xuanyuan belum lama ini, namun tiba-tiba, dia berubah menjadi Kaisar Abadi yang kuat yang mampu menghancurkan dunia. Sebelumnya, mereka berpikir untuk memberikan posisi Taiyu Sein Ji Guanlan kepada Xiao Nunu. Sekarang tampaknya bahkan posisi Yu Xiao tidak layak untuk Xiao Nunu. Jika kita memenangkan pertempuran ini, Istana Suci Xuanyuan akan dapat berakar kuat di Provinsi Baixiao. Ya, Huangji berada di peringkat pertama, dan Istana Suci Xuanyuan kita berada di peringkat kedua. Bagaimana jika kita kalah? Jika kita kalah, kita benar-benar tamat. Diam, bagaimana kita bisa kalah? Pertama bunuh Qianmian, lalu bunuh Cixi. Hanya aku, Xiao Nunu, yang akan menjadi Raja Baixiao. Angin dan awan bertiup kencang, dan suasana di lapangan sangat tegang. Xiao Nunu dan Kaisar Abadi Cixi melakukan dialog tatap muka pertama mereka. Kaulah yang membunuh Kaisar Abadi berwajah seribu. Kaisar Abadi jahat yang membara menatap ke arah pihak lain. Xiao Nunu menjawab, bukan hanya Kaisar Abadi berwajah seribu, tetapi juga 4 penguasa jahat di bawah kursimu. Dan selanjutnya, itu bahkan akan mencakup dirimu. Hanya kamu. Kaisar Abadi jahat mengangkat satu tangan dan mengepalkan kelima jarinya menjadi kepalan tangan, dan tiba-tiba kekuatan abadi yang melonjak meletus. Kekuatan keabadian berkumpul seperti angin puyuh, lalu berubah menjadi Pegasus yang menyala merah tua. Pegasus api merah ini memiliki surai menyala, mata menyala, badan raksasa, dan tanduk tajam di kepalanya. Aku khawatir kamu tidak akan mampu melakukannya. Saat dia berkata demikian, Kaisar Abadi Cixi mengangkat lengannya dan kuda langit api merah di belakangnya tiba-tiba membentangkan sepasang sayap api yang besar, lalu menginjak api itu dengan keempat kukunya dan bergegas menuju Xiao Nunu dan Taiyu Huanghou. Serangan Kaisar Abadi jahat berkobar sangat ganas, dan wajah cantik Ratu Taiyu Huang sedikit berubah, seolah dia merasa gelisah, tetapi tidak ada rasa takut di wajah Xiao Nunu. Hanya aku. Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu bergerak dan terbang keluar, menghadapi Pegasus api merah secara langsung. Seorang pria dan seekor binatang dengan cepat bertemu di kehampaan. Xiao Nunu mengepalkan tangan kanannya, dan kekuatan pancer mengalir keluar. Bang! Saat berikutnya, Xiao Nunu seperti kerucut cahaya keemasan, langsung menembus Pegasus api merah dengan momentum yang menggetarkan. Duar! Gelombang udara melonjak, dan api merah yang indah meledak seperti bintang. Langit dan bumi diwarnai merah. Setelah menembus Scarlet Flame Pegasus dengan satu serangan Xiao Nunu tidak melemah sama sekali,
tetapi sebaliknya dia malah menyerbu ke depan Blazing Evil Immortal Emperor dengan kecepatan tercepat. Xiao Nunu mengumpulkan kekuatan di lengan kanannya, seolah sedang menarik busur. Kemudian dia meninju dan mengenai sasaran. Bang! Sebuah kekuatan yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya meledak ke segala arah, dan bangunan di bawah Blazing Evil Immortal Emperor langsung riyuntuh. Di bawah tatapan tak percaya dari kerumunan, Blazing Evil Immortal Emperor benar-benar terdorong mundur oleh pukulan Xiao Nunu. Sebuah kekuatan besar meledak, bumi retak, dan miliaran keping puing meledak seperti air pasang. Kaisar Abadi Cixi segera mundur ratusan meter. Aku bahkan tidak berani menggunakan kemampuan bawaanku untuk gerakan pertama, karena takut kau akan kabur. Kata Xiao Nunu. Kaisar Abadi jahat yang berkobar berhenti sejenak dan menenggelamkan kakinya. Dengan suara ledakan keras, tanah di bawahnya amblas. Senyum sinis muncul di wajahnya, aku memang punya beberapa kemampuan, tapi aku bukan hanya berada di tahap awal alam Kaisar Abadi. Setelah mengatakan itu, Kaisar Abadi Cixi mengangkat tangan kanannya dan mengepalkan kelima jarinya ke udara tipis. Dentang! Suara keras pedang bergema di langit, dan sedetik kemudian, sebuah pedang yang sangat tajam muncul di tangannya. Bilahnya berbentuk seperti gigi naga, dengan ujung depan yang tajam dan lengkungan ke atas. Api merah tua memenuhi area di sekitar bilah pedang, dan tanda-tanda indah berkumpul di bagian atas dan bawah bilah pedang, memperlihatkan ketajaman dan sifat mendominasi. Hati-hati, itu adalah Blazing Gold Holy Flame Knife, senjata abadi yang setara dengan Forbidden Skyblade. Suara Ratu Taiyu Phoenix terdengar dari belakang. Kaisar Abadi Jahat Api mensibir dan berkata, "Apa? Kau, yang dikenal sebagai reinkarnasi Kaisar Abadi Terlarang, tidakkah kau mengenali senjataku?" Kemudian, Kaisar Abadi Jahat Api mengangkat pedang api suci emas berapi-api tinggi-tinggi, dan momentum yang luar biasa melonjak keluar. Dilihat dari aura lawan, tingkat kultivasi Kaisar Abadi Cixi lebih tinggi dari Xiao Nunu, dan lawannya jelas telah mencapai tahap tengah alam Kaisar Abadi. "Ambil pedangku, Potiong." Seketika, Blazing Evil Immortal Emperor mengayunkan pedangnya ke bawah, dan Blazing Gold Holy Flame Sword langsung menebas ke depan. Duar! Sebuah jurang besar meletus dari dalam tanah, dan energi pedang yang dahsyat itu mencabik-cabik semua yang ada di depannya dan menyerbu ke arah Xiao Nunu dengan kuat. Xiao Nunu tidak ceroboh. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung memanggil pedang langit terlarang. Ketika Anda mencapai level Kaisar Abadi, setiap langkah maju sangatlah sulit. Ada perbedaan besar dalam kekuatan di setiap tahap alam Kaisar Abadi. Xiao Nunu memegang pedang langit terlarang, menyerangnya seketika, lalu mengayunkannya secara horizontal. Dentang! Bilah cahaya ungu itu memotiong celah gelap di angkasa, dan bilah cahaya ungu itu terbang keluar secara horizontal. Kedua sinar cahaya itu bertabrakan hebat satu sama lain bagaikan salib yang berpotiongan. Bang! Kekuatan mengerikan itu bertabrakan, dan akibatnya menyebar ke segala arah. Tidak seorang pun dari alam Phoenix atau klan Cixi yang bisa mendekati medan perang. Pedang langit terlarang. Aku benar-benar merindukan senjata ini. Kaisar Abadi Jahat yang berkobar bergerak dan menyerbu keluar sambil membawa pedangnya. Melihat musuh yang menyerbu ke arahnya dengan kekuatan guntur, mata Xiao Nunu bersinar dengan cahaya redup. Dia melihat tangan kanannya memegang bilah langit terlarang, dan tangan kirinya dengan cepat menyelesaikan segelnya. Taisang Fenghua, angkat pedangmu. Dentang! Cahaya pedang mewarnai langit dan bumi dengan dingin, dan Taisang Fenghua berwarna tinta terbang tinggi ke langit dari belakang Xiao Nunu. Xiao Nunu mengubah segel pedang dengan satu tangan, dan niat pedang yang luar biasa dilepaskan. Berubah. Swiss, Swiss, Swiss. Taisang Fenghua yang bergerak cepat terbagi menjadi 64 bayangan pedang. Setiap bayangan pedang mengandung kekuatan membunuh yang dahsyat. Di bawah kendali Xiao Nunu, ke-64 pedang Taisang Fenghua diarahkan kepada Kaisar Abadi Cixi di depan mereka. Tiba-tiba bayangan pedang meledak. Serangan Kaisar Abadi Jahat berkobar segera diblokir, dan dia segera mengayunkan pedang api suci emas berapi-api di tangannya untuk melawan. Bang! 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 Pisau besar itu melambai, terus-menerus menebas bayangan pedang yang datang. Satu demi satu, sinar kecemerlangan tertinggi terpantul menjauh. Dari kejauhan, pemandangan itu tampak seperti hujan cahaya, sangat indah.
Meskipun kecepatan gerak Tai Sang Feng Hua sangat cepat, pertahanan Qi Xiexiandi juga tidak bisa ditembus. Tanpa terkecuali, semua 64 kecerdasan tertinggi diblokir olehnya. Segera setelah itu, Xiao Nunu memutar pedang di tangan kirinya dan mengendalikan pedang terbang di langit lagi. Kitab Pedang Tai Sang, Hukuman Surgawi. Swiss, Swiss, Swiss. 64 pedang Tai Sang membentuk lingkaran pedang seperti pusaran air, lalu dengan cepat saling tumpang tindih dan mengembun menjadi pedang raksasa. Lalu pedang besar itu jatuh, seperti hukuman dari surga. Jurus ini adalah jurus pedang tingkat ke-6 dari Kitab Pedang Tai Sang. Dibutuhkan 32 pedang Feng Hua tertinggi untuk digunakan. Tetapi saat ini Xiao Nunu menggunakan 64 pedang, jadi kekuatannya jauh melampaui sebelumnya. Tatapan mata Kaisar Iblis Api dingin, hanya hal sepele. Setelah mengatakan itu, Kaisar Iblis Api menggenggam gagang pisau dengan kedua tangan, dan api merah gelap membumbung tinggi. Tebasan api suci Dewa Angin. Dengan teriakan dingin, Kaisar Abadi Jahat berkobar mengayunkan pedangnya, dan dalam sekejap, badai api merah gelap menyerbu ke depan. Badai api ini tingginya ribuan kaki, menjulang ke langit dan menyentuh tanah di bawahnya, memberikan dampak visual yang kuat bagi orang-orang. Duar. Bayangan pedang besar seperti hukuman dari surga dan badai api menghasilkan tabrakan yang mengejutkan. Gelombang panas bergulung di antara langit dan bumi, dan sejumlah besar bangunan di Istana Dewa Api berubah menjadi reruntuhan. Semua orang di medan perang mundur lagi dan lagi. Dan bahkan Ratu Tei Huang merasa kesulitan untuk mendekati area tempat keduanya berada. Apakah kau masih ingin menyerah? Kaisar Abadi Cixi berkata dengan suara yang dalam. Begitu dia selesai bicara, bayangan kemasan muncul di belakang Kaisar Abadi Jahat yang berkobar. Bagaimana menurutmu? Xiao Nunu seperti hantu, memegang bilah langit terlarang di kedua tangan dan menebaskannya ke kepala Kaisar Abadi Cixi. Kaisar Abadi Jahat berkobar bereaksi cepat, sambil memegang pedang api suci emas berapi-api di kepalanya. Bang! Cahaya ungu meledak, dan bilah langit terlarang menghantam bilah pisau api suci emas yang menyala-nyala. Sebuah lubang besar tiba-tiba meledak di bawah badan Kaisar Abadi Jahat berkobar, dan serpihan yang tak terhitung jumlahnya terlepas dari gravitasi bumi dan melayang ke langit. Meskipun Kaisar Abadi Cixi bertahan tepat waktu, dia masih meremehkan kekuatan Xiao Nunu. Kekuatan yang ganas dan mendominasi menyerbu ke dalam badan Kaisar Abadi Jahat berapi-api bersama pedang langit terlarang dan pedang api suci emas berapi-api. Kaki yang terakhir membajak tanah seperti membajak, meninggalkan dua jejak sepanjang puluhan meter. Bang! 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 Sambil dipukul mundur, Kaisar Abadi Cixi memaksa dirinya untuk menenangkan badannya, dan rasa dingin di wajahnya menjadi semakin kuat. Lumayan, makin seru nih. Benarkah? Kalau begitu, coba terima jurusku lagi. Xiao Nunu melompat, memegang pedang langit terlarang di punggungnya, lalu pusaran emas misterius tiba-tiba muncul di langit di belakangnya. Pusaran emas itu seperti mata pemakan yang legendaris. Kekuatan abadi antara langit dan bumi serta energi primordial dalam badan Xiao Nunu berkumpul menuju mata pemakan. Kaisar Abadi Jahat berkobar sedikit mengernyit, metode abadi bawaan. Benar. Tatapan mata Xiao Nunu dingin, dan dia mengangkat lengan kanannya seolah sedang menarik busur. Pusaran emas yang menyerap kekuatan abadi dan energi kekacauan primordial berubah menjadi cahaya sutra yang mengelilingi lengan Xiao Nunu. Langsung hancurkan semua hukum dengan satu kekuatan. Tanpa ragu, Xiao Nunu bertindak tegas. Pukulan kuat datang dari langit. Cahaya tinju keemasan menghancurkan kehampaan dan menghantam Kaisar Abadi Cixi di bawah. Ledakan. Kekuatan dahsyat itu menembus bumi dan menyebabkan ledakan yang menggemparkan. Gelombang kejut yang sebanding dengan ledakan nebula menyebar di permukaan. Kekuatan yang luar biasa menyapu bagian dalam dan luar istana Qisen, dan satu demi satu bangunan hancur menjadi reruntuhan. Area tempat Kaisar Abadi Cixi berada tampak seperti bunga teratai besar yang mekar. Bang! 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 Terjadilah keruntuhan gunung dan bumi yang sesungguhnya, kehancuran langit dan bumi yang sesungguhnya. Sosok-sosok terbalik dan binatang-binatang perang terlempar. Serangan Xiao Nunu begitu dahsyat sehingga semua orang yang hadir terkejut dan kulit kepala mereka mati rasa. Apakah ini serangan dari Kaisar Abadi yang kuat? Di suatu tempat di medan perang, Yao Jianyun,
Luoyan, dan Li Duantian semua membelalakkan mata mereka. Sungguh ganas. Li Duantian terus menggelengkan kepalanya. Luoyan berkata, dia kuat, tapi aku tetap suka cara Xiao Nunu menggunakan pedang. Yao Jianyun berkata dengan suara berat, aku ingin tahu seperti apa Kaisar Abadi Cixi. Begitu kata-kata itu terucap, kekuatan abadi besar lainnya terlihat berkumpul di atas medan perang yang riyuntuh. Semua orang menatap ke langit. Itu adalah kekuatan abadi Kaisar Abadi Cixi, kata seorang tetua dari alam Phoenix dengan gugup. Ratu, Feng Jiu, Yu Xiao, Yi Nianer dan yang lainnya semuanya merasa gugup. Hei! Hei, hei. Suara tawa mengejek terdengar, dan dalam aliran udara yang kacau, sosok Kaisar Abadi jahat yang berkobar kembali ke pandangan semua orang. Kekuatan skill bawaanmu di luar dugaanku. Mata semua orang tertuju pada Kaisar Abadi Cixi. Dia masih memegang pedang api suci di tangan kanannya, tetapi ada perisai tambahan di tangan kirinya. Itu merupakan perisai persegi panjang yang dipenuhi rune merah tua. Ada garis cahaya yang menonjol keluar di tengah perisai, dan di kedua sisinya terdapat ukiran yang mirip sayap. Perisai jurang ilahi. Ratu Taiyu Phoenix mengerutkan kening, wajah cantiknya menunjukkan keseriusan. Perisai Shenyuan juga merupakan senjata abadi tingkat 9, dan merupakan senjata ajaib yang tingkatnya hampir sama dengan pisau api suci emas berkobar dan pedang langit terlarang. Pertahanannya benar-benar tidak bisa dihancurkan. Tidak heran pukulan dahsyat Xiao Nunu tadi tidak berhasil melukai lawannya dengan serius. Ternyata sebagian besar kekuatannya diserap oleh perisai Shenyuan. Tapi ini bukanlah hal yang paling mengkhawatirkan. Ratu Taiyu Phoenix mengangkat matanya yang indah dan menatap langit yang diselimuti oleh kekuatan abadi lagi. Selanjutnya, giliranku. Kaisar Abadi Cixi menunjukkan senyum puas, dan detik berikutnya, dia terbang ke udara, dan kekuatan jalan abadi yang luas dan tak terbatas melonjak keluar seperti air pasang. Setelah itu, dua pasang lengan muncul dari belakang Kaisar Abadi jahat yang berkobar. Dengan menambahkan dua lengan yang awalnya dimiliki Kaisar Abadi jahat berkobar, sekarang ia memiliki 6 lengan. Keenam lengan ini memancarkan aura suci. Kemunculan Kaisar Abadi Cixi tidak hanya tidak membuat orang merasa aneh, tetapi juga tidak membuat orang merasa tiba-tiba. Sebaliknya, ia membuat orang merasa seperti dewa kuno, luar biasa dan suci. Dia akan menggunakan kekuatan sihir bawaannya. Seru seorang tetua dari alam Phoenix. Setelah Taiyu Huang, ekspresi Yi Nianer, Feng Jiu, Yu Xiao dan yang lainnya berubah lagi dan lagi. Tidak ada yang tahu apa keterampilan sihir bawaan Kaisar Abadi Cixi. Karena tidak seorang pun pernah melihatnya menggunakannya. Duar, angin kencang dan awan mengamuk, langit dan bumi pun berubah warna. Formasi rune merah gelap tiba-tiba muncul di belakang Blazing Evil Immortal Emperor. Saat formasi itu mulai bekerja, keempat lengan di belakangnya benar-benar menggenggam senjata dari udara tipis. Senjata-senjata tersebut memiliki gaya yang berbeda-beda, termasuk tombak, pedang lebar, kapak perang, dan tombak. Bersama dengan pedang api suci emas berapi-api dan perisai jurang ilahi, Kaisar Abadi jahat berapi-api kini menghunus total 6 senjata. Mendominasi, suci, luar biasa. Kaisar Abadi Cixi benar-benar seperti dewa yang turun ke bumi, memancarkan aura yang tak tergoyahkan dari seluruh badannya. Kaisar Abadi jahat yang berkobar mengangkat 6 senjata dan menatap Xiao Nunu di depannya. Bagaimana kau akan menghalangi gerakanku ini? Tanya Kaisar Abadi Cixi dengan nada menghine. Keenam lengannya bergerak, dan keenam senjata itu memancarkan cahaya misterius pada saat yang bersamaan. Semua orang di alam Phoenix dan Istana Suci Xuanyuan sangat gugup. Tapi ekspresi Xiao Nunu tidak berubah sama sekali. Blokir saja, kurasa trikmu ini tidak berguna. Saat Xiao Nunu berkata demikian, pikirannya bergerak, dan 5 bola sihir emas tiba-tiba muncul di luar badannya. Kelima bola ajaib emas ini adalah 5 manik pancer dao yang digunakan untuk menghancurkan formasi pertahanan kota Citian. 5 manik-manik pancer dao digantung di belakang Xiao Nunu, bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, seperti 5 matahari kecil. Menanggapi ejekan Xiao Nunu, mata Kaisar Abadi Cixi dipenuhi dengan rasa dingin. Tidak berguna. Hei, penilaianmu benar-benar salah. Setelah mengatakan itu, jurus mematikan itu diaktifkan. Keterampilan abadi bawaan Kaisar Abadi Cixi digunakan untuk pertama kalinya.
Teknik abadi bawaan, pembunuhan 6 dewa. Dengan teriakan nyaring, Kaisar Abadi Cixi sekali lagi menciptakan kekuatan abadi tertingginya. 6 senjata di 6 lengan itu secara bersamaan meledak dengan kekuatan yang menghancurkan. Dalam sekejap, 6 bentuk kekuatan yang berbeda menyerbu ke arah Xiao Nunu. Kapak perang membelah sisi kapak yang berbentuk lengkung. Tombak panjang menyapu cahaya dan bayangan yang tajam. Tombak panjang menusiupkan seberkas cahaya yang tajam. Pedang lebar membelah energi pedang yang besar. Pisau api suci emas yang menyala-nyala bahkan menebas energi pedang seperti naga yang menyala-nyala, dan permukaan perisai Divine Abyss Shield menyemburkan air terjun cahaya yang dahsyat. 6 tingkat serangan, 6 tingkat kerusiakan. Begitu kemampuan bawaan Kaisar Abadi Jahat berkobar muncul di dunia, langit dan bumi menjadi gelap dan alam semesta menjadi redup. Ratu Taiyuhuang di luar medan perang sangat gugup. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa salah satu dari 6 kekuatan itu mengandung kekuatan mematikan yang mengerikan. Akan tetapi, dia tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini. Bahkan tak seorang pun di sini dapat berpartisipasi. Di mata klan Cixi, mereka seolah melihat akhir pertempuran. Mereka seolah melihat Xiao Nunu dikalahkan. Namun Xiao Nunu tidak sepanik yang dibayangkan. Pada saat yang sama ketika ke-6 kekuatan itu menyerang, 5 manik pancer dao yang tergantung di luar Xiao Nunu melesat keluar seperti kilat. Swiss, Swiss, Swiss. 5 butir manik pancer dao mengeluarkan kobaran api ekor yang indah dan masing-masing menabrak kelima kekuatan tersebut. Duar, duar, duar. Suara gemuruh yang memekakkan telinga menyebar hingga ribuan mil jauhnya. Energi yang dahsyat dan kacau itu meletus dan sulit dihentikan. 5 kekuatan tiba-tiba terhalang. Semua orang yang hadir membuka mata lebar-lebar, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Semua orang terkejut. Kekuatan 5 manik pancer dao begitu mengerikan. Namun, manik-manik pancer dao hanya ada 5, tetapi kekuatan yang dilepaskan oleh Kaisar Abadi Cixi ada 6. Tepat ketika semua orang mengira Xiao Nunu pasti kalah, bilah langit terlarang di tangannya meletus dengan cahaya ungu pasang surut. Duar. Sebuah bayangan besar tiba-tiba muncul di belakang Xiao Nunu. Hantu ini bagaikan dewa perang kuno, tidak hanya mengenakan baju zirah, tetapi juga dengan keagungan memandang semua makhluk hidup. Semua orang di alam Phoenix menjadi bersemangat. Itu adalah jurus terlarang dari Kaisar Abadi. Ya dewa, sudah lama aku tidak melihat jurus ini. Pada saat yang sama, orang-orang di pihak klan Cixi juga menunjukkan ekspresi terkejut. Dia benar-benar Kaisar Abadi terlarang. Pemandangan ini persis sama seperti saat itu. Itu terjadi dalam sepersekian detik. Xiao Nunu mengangkat pedang langit terlarang, dan bayangan besar dewa perang di belakangnya sinkron dengan gerakan Xiao Nunu. Gerakan langit dan buka jalan. Semua musuh akan hancur. Diperkuat 1000 kali lipat. Suara yang mendominasi itu sebanding dengan guntur. Xiao Nunu mengayunkan tombak di tangannya ke depan. Dalam sekejap, bilah cahaya ungu besar meledak. Serangan ini, yang mengintegrasikan kekuatan badan abadi pancer, meledak dengan peningkatan 1000 kali lipat. Duar. Serangan pedang langit terlarang langsung menghancurkan kekuatan ke-6 Kaisar Abadi Jahat berkobar, dan terus menyerang Kaisar Abadi Jahat berkobar. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat kekuatan ke-6 yang terpotiong-potiong, ekspresi keheranan yang luar biasa tiba-tiba muncul di wajah Kaisar Abadi Cixi. Pedang langit terlarang, dengan kekuatannya yang diperkuat 1000 kali lipat, melepaskan pukulan mengejutkan yang tak terhentikan dan langsung menghantam di depan Kaisar Abadi Jahat berapi-api. Serangan ini menciptakan dunia dan menghancurkan bintang-bintang. Kaisar Abadi Cixi segera mengangkat perisai jurang ilahi di tangannya dan menangkisnya di depannya. Duar. Cahaya dan bayangan ungu menghantam perisai Shenyuan dengan keras. Dalam sekejap, kekuatan yang mengejutkan menyerbu ke segala arah, dan ruang di sekitar Kaisar Abadi Cixi hancur. Kaisar Abadi Cixi mundur lagi, tidak dapat menyembunyikan ekspresi terkejut di wajahnya. Meskipun dia memblokir serangan Xiao Nunu, perisai Shenyuan di tangannya tiba-tiba menjadi redup, dan bahkan retakan seperti jaring laba-laba muncul di permukaan perisai. Tahukah kamu? Divine Abyss Shield dan Forbidden Sky Blade adalah senjata abadi dengan level yang sama, dan serangan Xiao Nunu langsung membelah Divine Abyss Shield. Kekuatan mengerikan ini bisa dibayangkan. Xiao Nunu berdiri tinggi di langit,
bilah langit terlarang di tangannya berayun dengan cahaya ungu cemerlang. Gelombang cahaya ungu melonjak seperti air pasang, dan bayangan dewa perang di belakang Xiao Nunu tampak seperti gambaran dewa, sangat mengejutkan. Hebat! Semua orang di alam Phoenix tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan. Ratu Taiyu Huang, Feng Jiu, Yu Xiao dan yang lainnya semua menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Kekuatan metode Xiao Nunu melampaui harapan semua orang. Setelah pertempuran sengit, bahkan orang kuat seperti Kaisar Abadi Cixi tidak dapat memperoleh keuntungan apapun. Bukankah masih terlalu dini untuk berbahagia sekarang? Kaisar Abadi Cixi menyipitkan matanya dan menyapukannya ke arah orang-orang di alam Phoenix. Hati semua orang menegang dan tiba-tiba dipenuhi rasa takut. Begitu dia selesai berbicara, suara dingin Xiao Nunu terdengar, sudah terlambat untuk membunuhmu. Swiss. Dalam sekejap mata, Xiao Nunu muncul di depannya, dan bilah langit terlarang di tangannya menusiuk ke depan. Kaisar Abadi Cixi sekali lagi melawan dengan perisai jurang ilahi. Bang! Ujung bilah langit terlarang menghantam perisai itu dengan keras, dan kerusakan pada perisai Shenyuan, yang sudah retak, bahkan lebih jelas terlihat. Hancurkan! Teriak Xiao Nunu. Duar! Ujung tajam senjata itu tak terhentikan. Seberkas cahaya ungu tiba-tiba menembus perisai Shenyuan, dan pedang langit terlarang menembus perisai dari depan ke belakang. Kaisar Abadi jahat yang berkobar memiringkan kepalanya, dan pedang langit terlarang hampir menembus wajahnya. Jika dia setengah langkah lebih lambat, pedang langit terlarang akan membunuhnya. Kau begitu bernafsu ingin menang, apa kau takut? Kaisar Abadi Cixi tersenyum licik. Tatapan mata Xiao Nunu dingin, apakah aku perlu takut? Kaisar Abadi Cixi berkata, tentu saja, karena pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Saat dia berbicara, kekuatan abadi yang kuat melonjak keluar dari badan Kaisar Abadi Cixi, dan cahaya merah gelap bersinar di matanya. Lapangan api suci. Buka. Ledakan. Tiba-tiba, sinar merah gelap keluar dari tanah di sekitarnya. Pilar-pilar cahaya ini seperti pagar besar, menghalangi semua arah dan membentuk ruang kubik. Mata Xiao Nunu menjadi gelap dan dia melihat sekelilingnya, hanya untuk melihat bahwa langit telah tertutup dan semua kemungkinan jalan untuk mundur telah tertutup. Dia dan Kaisar Abadi Cixi memasuki penghalang persegi. Melihat penghalang persegi besar itu, semua orang di alam Phoenix tidak dapat menahan rasa khawatir. Ratu Taiyu Huang buru-buru berkata, cepat, pergi bantu Xiao Nunu. Sambil berbicara, Ratu Taiyu Huang menerima beban serangan dan bergegas menuju penghalang. Akan tetapi, saat Ratu Taiyu Phoenix menyentuh dinding penghalang, api merah tua meletus dan Ratu Taiyu Phoenix langsung terlempar oleh kekuatan dahsyat itu. Apa ini? Ratu Taiyu Huang mengerutkan kening dan menatap tangannya. Baru saja, bekas luka bakar muncul di telapak tangannya. Bahkan Ratu Taiyu Huang tidak dapat menghalangi kekuatan penghalang tersebut, apalagi orang lain. Begitu penguasa alam Phoenix lainnya menyentuh dinding penghalang, mereka menjerit tajam dan terbakar menjadi abu. Wajah semua orang berubah drastis. Nyonya Ratu Phoenix, penghalang ini terlalu kuat. Feng Jiu berkata dengan serius. Ratu Taiyu Huang tidak peduli dengan hal itu. Dia berkata, kita harus menghancurkannya. Aku merasa tidak nyaman jika tidak bisa melihat situasi pertempuran di dalam. Aku tahu, jawab Feng Jiu. Meski begitu, musuh klan Cixi tidak tinggal diam. Tak lama kemudian, banyak guru besar di istana Chisen bergegas keluar. Bunuh. Orang-orang bodoh dari alam Phoenix itu semua akan mati di sini hari ini. Siapapun yang menyinggung istana Chisenku akan dibunuh tanpa ampun. Pasukan kedua belah pihak bergegas bersama lagi. Perang meningkat lagi dan pertempuran antara kedua belah pihak menjadi lebih intens. Ratu Taiyu Huang ingin menghancurkan ruang penghalang, tetapi beberapa master kaisar abadi dari klan Cixi menatapnya. Jangan bermimpi, dia tidak bisa keluar. Hei, tanpa dia, alam Phoenixmu hanyalah gerombolan di mata kami. Benar, bahkan jika dia bisa keluar hidup-hidup, pertempuran di luar sudah berakhir. Beberapa penguasa alam kaisar abadi menyerang Ratu Taiyu Phoenix pada saat yang sama. Ratu Taiyu Huang tidak punya waktu untuk membagi dirinya dan hanya bisa bertarung terlebih dahulu. Sebenarnya, jika Xiao Nunu disingkirkan, kesenjangan antara alam Phoenix dan klan Cixi akan segera terlihat jelas.
Saat para penguasa klan Cixi keluar dengan kekuatan penuh, formasi alam Phoenix hancur satu demi satu. Tidak bagus. Tanpa bos besar yang menjaga situasi tetap terkendali, alam Phoenix akan segera dikalahkan. Di luar lapangan, Li Duantian berkata dengan cemas kepada Yao Jianyun dan Luo Yan. Yao Jianyun dan Luo Yan juga menyadari keseriusan masalah ini. Jelas bahwa Kaisar Abadi Cixi ingin mengisolasi Xiao Nunu dari medan perang sendirian, dan kemudian meminta orang-orang dari klan Cixi untuk menyingkirkan orang-orang dari alam Phoenix. Pada akhirnya, bahkan jika Xiao Nunu memiliki kemampuan untuk mengalahkan lawannya, alam Phoenix tidak akan berdaya untuk membalikkan keadaan. Ayo kita pergi dan membantu. Tanpa berkata apa-apa, Yao Jianyun memanggil pedangnya dan langsung menuju medan perang utama. Ya, Luo Yan dan Li Duantian mengikutinya dari dekat. Pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba terbang keluar dari reruntuhan medan perang. Apa itu? Tanya Luo Yan. Yao Jianyun dan Li Duantian menatap ke arah yang ditunjuk masing-masing, dan melihat cahaya melayang di kehampaan, memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Setelah mengamatinya lebih dekat, ternyata itu adalah mutiara Dao Pancer. Itu bola ajaib emas Xiao Nunu. Lanjut Luo Yan. Detik berikutnya, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Mutiara Dao Pancer retak menjadi garis-garis yang tidak beraturan, dan untaian cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dari dalamnya. Saat pancer Daozu hancur, cahaya dan bayangan berkumpul bersama dan kemudian berubah menjadi sosok emas seperti dewa. Di dalam penghalang empat sisi, Xiao Nunu terjebak di alam api suci milik Kaisar Abadi Jahat yang berkobar. Saat kau berhasil keluar dari domain api suci ini, orang-orang dari alam Phoenix itu pasti sudah dibantai habis. Kaisar Abadi Jahat yang berkobar-kobar itu menampakkan senyum sinis, lalu menebas ke depan dengan pisau api suci emas berapi-api di tangannya. Dentang, energi pedang berwarna merah gelap melesat keluar secara vertikal. Xiao Nunu segera mencabut pedang langit terlarang dari tengah perisai jurang ilahi dan terbang kembali. Swiss, Xiao Nunu mundur beberapa puluh meter jauhnya. Dia berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, orang-orang dari alam Phoenix tidak akan mati." "Hei, seberapa yakin kamu pada mereka?" jawab Kaisar Abadi Cixi. Xiao Nunu berkata, "Aku tidak percaya pada mereka, tapi..." Dia berhenti sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku percaya pada diriku sendiri." Hah! Tepat saat suara Xiao Nunu jatuh, ledakan yang mengejutkan meledak di atas kepala Kaisar Abadi Cixi, dan detik berikutnya, medan api suci yang diciptakan oleh Kaisar Abadi Cixi runtuh dan hancur, langsung berubah menjadi pecahan-pecahan di seluruh langit. Apa ini? Kaisar Abadi Cixi terkejut. Bagaimana ini mungkin? Dia memiliki keyakinan penuh bahwa bahkan jika semua orang di alam Phoenix menyerang bersama, mereka tidak akan mampu menghancurkan ruang penghalangnya. Terlebih lagi, orang-orang dari klan Cixi tidak akan memberikan orang-orang dari alam Phoenix untuk mengambil tindakan. Jadi, apa yang terjadi? Apakah ada kaisar abadi lain di alam Phoenix? Namun kebangkitan ini mungkin terjadi. Ruang penghalang bersisi empat berubah menjadi puing-puing di seluruh langit. Baik alam Phoenix maupun klan Cixi dikejutkan oleh keributan itu. Xiao Nunu, mata Ratu Taiyu Huang berbinar. Yin Yaner, Feng Jiu, Yu Xiao, Luo Yan, Yao Jianyun dan lainnya juga menunjukkan ekspresi bahagia. Kaisar abadi terlarang sudah keluar. Hahaha, dia layak menjadi dewa perang nomor 1 di Beixiaozu kita, sangat kuat. Aku tahu bahwa ruang penghalang belaka tidak mungkin bisa memenjarakan Kaisar Abadi terlarang. Arus udara yang kacau memenuhi langit dan bumi. Kaisar Abadi Cixi terkejut saat mengetahui bahwa di langit di belakangnya, ada sosok muda berdiri gagah bak dewa. Figur ini memiliki penampilan yang sama dengan Xiao Nunu. Itu adalah badan spiritual pancer yang ditinggalkan Xiao Nunu di luar. Fragmen pancer berevolusi menjadi mutiara Dao Pancer, dan mutiara Dao Pancer berevolusi menjadi badan spiritual pancer. Sebelumnya, Xiao Nunu menggunakan 5 manik pancer Dao untuk melawan keterampilan peribawaan Kaisar Abadi Cixi. Kelima manik pancer Dao tersebar di beberapa sudut medan perang. Tanpa dia sadari, salah satu manik pancer Dao adalah kunci untuk memecahkan kebuntuan. Itu sebenarnya adalah badan spiritual. Kaisar Abadi Cixi menyipitkan matanya, dan rasa dingin menjalar di wajahnya.
Luo Yan, Yao Jianyun dan Li Duantian di luar lapangan menatap sosok yang memancarkan cahaya keemasan dengan takjub. Badan spiritual yang sangat kuat. Ya dewa, berapa banyak kartu yang disembunyikan bos? Aura yang dipancarkan oleh badan spiritual Pancer tidak jauh lebih buruk dari Xiao Nunu. Pada saat ini, badan spiritual dan badan asli Xiao Nunu membentuk serangan penjepit terhadap Kaisar Abadi Cixi. Sekarang giliranku, kata Xiao Nunu dengan nada dingin. Duar. Dalam sekejap, pusaran emas muncul lagi di belakang Xiao Nunu. Kekuatan dahsyat para makhluk abadi dan energi kekacauan primordial berkumpul menjadi pusaran. Dari kejauhan, tampak seperti dua naga raksasa yang menyatu. Namun, ini bukanlah hal yang paling mengejutkan. Di balik badan roh pancer milik Xiao Nunu, pusaran seperti mata yang melahap juga muncul. Kekuatan abadi dan energi primordial yang sama besarnya diserap dan kemudian dipadatkan bersama. Badan asli dan badan roh secara bersamaan menggunakan keterampilan sihir bawaan mereka. Pemandangan di depan mereka membuat semua orang di tempat kejadian merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Boom! Angin dan guntur bergulung-gulung di langit di atas. Momentum Xiao Nunu meningkat pesat pada saat ini. Dia dan badan roh pancer mengepalkan tangan kanan mereka secara bersamaan, seolah sedang menarik busur. Satu kekuatan bisa melanggar semua hukum. Satu kekuatan bisa melanggar semua hukum. Sebuah pukulan datang dengan kekuatan besar. Dalam sekejap, dua cahaya tinju yang menggemparkan bumi meledak ke arah Kaisar Abadi Cixi satu demi satu. Pemandangan mengerikan itu bagaikan dua meteorit yang saling bertabrakan. Kemanapun mereka pergi, ruang angkasa hancur dan semuanya hancur. Untuk pertama kalinya, ekspresi serius muncul di wajah Kaisar Abadi Cixi. Seketika itu juga ia melambaikan keenam lengannya secara bersamaan. 6 dewa pembunuh yang mematikan. 6 kekuatan meletus, 3 kekuatan menghadapi serangan Xiao Nunu sendiri, dan 3 kekuatan memblokir serangan badan spiritual Pancer. Namun, Kaisar Abadi Cixi meremehkan kekuatan Xiao Nunu. Begitu kekuatan kedua belah pihak bertabrakan, pemenangnya segera terlihat. Ledakan! Ledakan! 6 kekuatan Kaisar Abadi Cixi semuanya meledak, dan 2 cahaya tinju yang mengguncang bumi jatuh dengan keras ke tanah. Ledakan! Kekuatan ganda itu seperti kekuatan dunia kuno, meletus dan sulit dibendung. Dampak yang luar biasa menyebar ke segala arah, dan medan perang yang sudah hancur sekali lagi menghadapi momen kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Retakan seperti jurang yang tak terhitung jumlahnya menyebar sejauh ribuan mil, dan bangunan-bangunan di Istana Cisen dihancurkan satu demi satu. Di alam Phoenix, semua anggota klan Cixi dilarikan menjauh dari area ini, dan sebagian besar dari mereka bahkan terkejut hingga memuentekan darah dan jatuh ke tanah dengan luka pareh. His, kekuatan yang mengerikan. Terlalu keterlaluan, terlalu kuat. Aliran udara yang sangat kacau menyapu langit dan bumi, dan di medan perang yang riuntuh, hanya Xiao Nunu dan badan roh Pancer yang tersisa. Adapun Kaisar Abadi Cixi, dia telah menghilang tanpa jejak. Di tanah, yang tersisa hanyalah perisai senyuan yang rusiak. Hilang, kata seorang tetua dari alam Phoenix. Dia dipukuli sampai mati oleh Kaisar Abadi terlarang. Tidak, seharusnya tidak demikian. Kurasa mungkin saja dia terluka pareh, tetapi tampaknya tidak realistis untuk hancur total. Bagaimanapun juga, Kaisar Abadi Cixi adalah penguasa nomor 1 yang telah memerintah Beixiaozu selama bertahun-tahun. Akan terlalu terburu-buru jika dia bisa dengan mudah dipukuli hingga berkeping-keping tanpa meninggalkan jejak. Pada saat ini, sesepuh lain dari alam Phoenix berseru, "Di sana, dia ada di sana." Begitu kata-kata ini keluar, hati semua orang bergetar. Benar saja, dia masih hidup. Semua orang menatap ke arah langit, ke arah Istana Cisen, dan melihat sosok yang berdiri tinggi di langit. Sosok itu adalah Kaisar Abadi Cixi. Kekuatan bertarungmu benar-benar mengejutkanku. Kekuatan spiritual di badan Kaisar Abadi Cixi sedikit tidak teratur. Tidak sulit untuk melihat bahwa serangan Xiao Nunu tadi tidak berpengaruh padanya sama sekali. Dia melanjutkan, "Saya pikir kita bisa bernegosiasi sekarang." Kata-kata Kaisar Abadi Cixi tiba-tiba menenangkan suasana di lapangan. Semua orang di alam Phoenix tercengang. Perundingan, penghakiman apakah yang sedang kita bicarakan? Xiao Nunu berkata dengan tenang, apakah Kaisar Abadi Cixi yang bermartabat juga akan menyerah?
Kaisar Abadi Cixi memiliki wajah yang tenang. Dia berkata, selama kamu bersedia, mulai sekarang, kita bisa mengambil alih Beik Xiaozu bersama-sama. Oh, Xiao Nunu sedikit terkejut. Pada saat ini, suara Ratu Taiyuhuang terdengar dari belakang, jangan percaya padanya. Jangan lupa bagaimana dia menusiukmu dari belakang. Dia tidak akan membiarkan siapapun berbagi Beik Xiaozu dengannya. Ratu Taiyuhuang telah lama melihat karakter Kaisar Cixi, dan dia jelas bukan orang baik. Apa yang disebut pengelolaan bersama Provinsi Beik Xiao hanyalah taktik menunda-nunda di pihaknya. Siapa yang tahu konspirasi apa yang direncanakan pihak lain? Meskipun masih ada ketegangan dalam pertempuran hari ini dan Xiao Nunu belum sepenuhnya menang, jika dia memilih untuk percaya kepada Kaisar Abadi Cixi, itu sama saja dengan mencari kematian. Ratu Phoenix benar, Feng Jiu juga berkata dengan keras, hasil hari ini hanya bisa menang atau kalah. Kaisar Abadi terlarang, jangan percaya padanya untuk kedua kalinya. Itu benar. Hanya ada satu orang yang berkuasa di Provinsi Beik Xiao, dan itu adalah kamu, Kaisar Abadi terlarang. Kaisar Abadi jahat yang membara, jangan buang waktu lagi. Hari ketika Kaisar Abadi terlarang kembali akan menjadi hari kematianmu. Semua orang di alam Phoenix telah memutuskan bahwa mereka harus membasmi tumor ganas Kaisar Abadi jahat yang membara. Xiao Nunu memegang pedang langit terlarang dan mengarahkan ujung tombaknya ke arah Kaisar Abadi jahat yang berkobar. Kau sudah mendengarnya, tidak ada yang setuju untuk memerintah Provinsi Beik Xiao bersamamu. Hei, Kaisar Abadi jahat berkobar mensibir, jadi apa? Mengapa kau pikir kau bisa mengalahkanku hari ini? Ratu Yuhuang Agung menjawab dengan tegas, karena dia adalah Dewa Perang nomor 1 di Provinsi Beik Xiao. Dewa Perang nomor 1. Hahaha. Kaisar Abadi jahat berkobar tertawa terbahak-bahak, tawanya sangat keras dan tawanya sangat menghina. Kemudian, dia menatap Ratu Yuhuang Agung dengan ekspresi main-main dan berkata, bagaimana kau bisa yakin bahwa dia adalah Kaisar Abadi terlarang? Bersambung.